Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safirati Novianti, NIM 11. Saya akan menjelaskan tentang sewa guna usaha. Ada pengertian sewa guna usaha atau leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan melakukan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau 6 bulan sekali kepada pihak lessor. Ada berakhirnya sewa guna. Yang pertama, kesepakatan. Perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila para pihak telah sepakat. Jika leasing menggunakan hak opsinya, yaitu mengembalikan barang modal kepada lessor atau leasing membeli barang modal tersebut. 2. Telah terjadi prestasi atau breach of contract, salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. 3. Force majeure, timbul suatu keadaan di luar kesalahan para pihak sehingga perjanjian berakhir. Macam-macam sewa guna usaha. Finance leasing, sewa guna usaha pembiayaan. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Operating leasing atau sewa penyewa biasa. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa gunakan kepada penyewa guna usaha. Sales repeat lease atau sewa guna usaha berjualan. Suatu transaksi sewa guna usaha di mana produsen atau pabrikan juga berperan sebagai perusahaan sewa guna usaha sehingga jumlah transaksi termasuk bagian laba sudah diperhitungkan oleh produsen atau pabrikan. Love lease, suatu transaksi sewa guna usaha selain melibatkan lessor dan leasing juga melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar transaksi. Cross border lease, transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan tujuh lease yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara lease dan lessee terletak pada dua negara berbeda. Dasar hukum sewa guna usaha. Dasar hukum pokok sewa guna usaha pasal 1338 KUHP. Dasar hukum bersifat administratif. Kepres RI nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. SKB 3 Menteri yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, nomor Kep 22 MK 421974, nomor 32 MSK 21974 tentang perizinan usaha leasing. 3. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1251 KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 634 KMK 013/1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha atau leasing. 5. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1169 KMK 01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Keunggulan sewa guna usaha: penghematan modal. 2. Sangat fleksibel. 3. Sebagai sumber dana. 4. Menguntungkan cash flow. 5. Menahan pengaruh inflasi. 6. Sarana kredit jangka menengah dan jangka panjang. 7. Dokumentasinya sangat sederhana. Unsur-unsur guna usaha. 1. Suatu pembiayaan perusahaan. 2. Penyediaan barang modal. 3. Keterbatasan jangka waktu. 4. Pembayaran kembali secara berkala. 5. Hak opsi untuk membeli barang modal. Sewa guna usaha menurut Islam. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operation lease.
untuk dikenalkan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Teknik pembiayaan leasing dibagi dua jenis transaksi leasing, yaitu finance lease dan operating lease. Secara umum, yang diterapkan pada perusahaan pembiayaan adalah financial lease. Dalam sebuah kajian yang membahas tentang konvensional yang ternyata dalam praktiknya menyalahi ketentuan syariah Islam. Mekanisme sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan melalui penyediaan barang modal untuk kelangsungan produksi bisnis selama jangka waktu tertentu. Bila sebuah perusahaan membutuhkan barang-barang modal seperti mesin, kendaraan bermotor, atau peralatan kantor, perusahaan sewa guna usaha dapat membiayai barang-barang modal tersebut. Dalam sewa guna usaha, terdapat perjanjian antara kedua belah pihak. Selain itu, sewa guna usaha juga merupakan bisnis yang aman. Sudah diatur secara hukum melalui keputusan Menku RI nomor 1169 KMK 01 1991. Perbedaan sewa guna usaha dengan perjanjian yang lain. Mengenai leasing dapat dilihat pengertiannya dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan atau Perpres 9 2009. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Dr. Muhammad Zumhana SM mengatakan bahwa sewa guna usaha adalah istilah yang dipakai untuk menggantikan istilah leasing. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris yaitu to lease yang berarti menyewakan, tetapi berbeda pengertiannya dengan rent. Dalam bahasa Belandanya istilah ini adalah financiering. Kemudian mengenai sewa beli, sepanjang penelusuran kami tidak ada peraturan baru yang mengaturnya. Akan tetapi dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 KP 280 Tahun 1980 tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli atau hire purchase jual beli dengan angsuran dan sewa atau rating Kepmen 34 1980 yang telah dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 MDAG per 10 2005 tahun 2005 tentang pencabutan beberapa perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan memberikan pengertian mengenai sewa beli.